Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih 02, mari kita mulai saja webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam acara webinar kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Yang terhormat Bapak Heri Sutarto selaku dosen pengampu mata kuliah MTM 2, yang terhormat Kak Hanif Nur Cahyani selaku pemateri, yang terhormat Kak Nur Amalia selaku pemateri, dan para peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Mila Asfia, berkesempatan untuk menjadi MC sekaligus moderator pada acara webinar siang hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturannya. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan diperbolehkan untuk menyalakan kamera. Yang kedua, peserta wajib mengikuti webinar ini sampai akhir acara. Serta yang berbahagia, berikut saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap baik-baik saja di rumah dan tetap semangat walaupun harus beraktivitas di rumah. Nah, untuk webinar kali ini kita akan belajar bersama tentang penulisan karya fiksi. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Memasuki acara materi ini, mari kita simak dengan baik materi yang disampaikan oleh pemateri. Di sini ada dua pemateri, dan yang pertama, materi pertama yaitu tentang tips menulis cerpen dan novel. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri yang pertama. Tempat tanggal lahir Temanggung 1 Desember 1999. Alamat Temanggung, Jawa Tengah. Status mahasiswa aktif jurusan Matematika UNES angkatan 2018. Sosial media untuk Instagram @nica. Untuk blog tulisan hanifnurcahyani.blogspot.com. Mari kita sambut pemateri kita yang pertama, yaitu Kak Hanif Nur Cahyani. Selamat siang Kak Hanif. Ya. Selamat siang Kak. Gimana nih semuanya Kak? Baik, alhamdulillah. Kak Maila gimana? Alhamdulillah baik juga. Langsung ke materi. Oke Kak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mohon untuk share screen ya. Minta tolong untuk Kak Safira. Next aja ya Kak.
Ya, langsung aja ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips menulis cerpen dan novel. Nah, semua orang pasti bisa menulis, tapi tak banyak orang bisa menuangkan isi kepalanya lewat tulisan. Terkadang banyak orang bingung dengan apa yang akan mereka tulis. Padahal sebenarnya mereka bisa, namun susah untuk mengawalinya. Biasanya masalahnya di awal ingin menulis itu. Nah, sebelum saya menyampaikan tipsnya, saya akan menayangkan salah satu karya saya yang sudah saya terbitkan. Next ya kak. Nah, buku yang saya tayangkan itu adalah buku di mana salah satu cerpen yang saya terbitkan di salah satu penerbit ternama, yaitu Elunar Publish. Di dalam buku itu saya berkolaborasi dengan para penulis lainnya. Nah, jika kalian ingin membaca cerpen, bisa di scan kode QR-nya. Silahkan mau di scan. Langsung ke tipsnya. Apa sudah di scan? Sudah ya. Langsung ke tipsnya ya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu temukan motivasi menulis. Kalian ingin menulis, tapi tak ada satupun motivasi yang bisa kalian tanamkan dalam hati. Itu tidak akan bisa. Kita melakukan sesuatu pasti karena ada motivasinya. Jika tidak ada, pasti kalian melakukannya dengan setengah-setengah. Kalau tidak juga pasti bermalas-malasan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa motivasi menulis. Yang pertama, yaitu ingin sharing pengalaman. Jadi kalian pasti punya pengalaman, entah itu sedih, senang, baik, buruk, atau menyakitkan, seperti putus cinta. Nah, daripada kalian nge-share di status WA atau story IG atau di sosmed manapun, mending saya sarankan untuk tulis pengalaman itu di buku. Kalau buku kayaknya udah ketinggalan zaman ya. Ya seenggaknya bisa ditulis di laptop untuk dokumentasi dulu. Lalu motivasi yang kedua yaitu untuk mengembangkan hobi. Seperti saya, dari SMP sampai sekarang saya hobi banget menulis. Di zaman SMP saya sering menulis diary. Kalian tahu diary kan, yang ditulis di buku itulah, buku tebal itu. Nah, kalau saya baca sekarang rasanya malu sekali karena terkesan alay gitulah. Nah, itu bisa jadi kenangan dan bisa mengingat momen-momen yang sudah terlupakan. Menulis gak harus tiap hari kok, namanya aja hobi, sesuatu yang dilakukan ketika kita mempunyai waktu luang. Nah, contoh yang terakhir yaitu ingin famous atau terkenal. Motivasi yang satu ini gak ada salahnya kok. Jangan dibully pansos ya. Semua orang punya caranya masing-masing. Intinya motivasi menulis ini jangan diberitahukan kepada orang-orang dulu. Karena biasanya rencana yang belum dilaksanakan, jika disampaikan kepada orang lain, tidak akan terrealisasikan. Karena saya sudah mengalaminya. Nah, next. Lanjut ya, untuk langkah kedua yaitu tentukan jumlah dan karakter tokoh. Mengapa harus ditentukan? Karena jika tidak karakter baik ya. Atau langkah apa suara saya masih terdengar? Masih kak. Maaf ya, saya izin untuk off cam karena sinyalnya tidak mendukung.
Lanjut ya. Untuk langkah yang ketiga yaitu membuat alur cerita yang jelas. Cerita menarik bukan hanya karena judul maupun covernya saja, tetapi juga jelas memberikan next ya. Nah, langkah keempat yaitu memilih sudut pandang. Sudut pandang orang pertamakah atau sudut pandang orang ketigakah? Nah, sudut orang pertama itu kalian menjadikan diri kalian sebagai tokoh utama. Jadi nanti katanya menjadi aku, seperti aku sedang menulis di kala itu, seperti itu. Lalu kalau sudut orang ketiga itu kalian menceritakan orang lain. Nanti kata-katanya diganti menjadi dia. Next. Nah, langkah kelima, memperindah kosakata. Gunakan sinonim kata, namun jangan semua kalimat diberikan kata-kata yang tidak mudah dipahami, karena bisa membuat para pembaca malas untuk melanjutkan bacaannya. Langkah ini bisa menjadi opsional karena selera penulis berbeda-beda, jadi ini tidak harus ya. Next. Lalu langkah yang terakhir, menentukan judul. Mengapa judul ini tidak ditentukan di awal? Karena biasanya jika kita menentukan judul terlebih dahulu, ide kita akan bertahan di situ saja, jadi seperti stuck gitu. Tapi jika kita menaruh langkah ini di akhir, biasanya ide kita akan berkembang, lalu setelah itu bisa menentukan judul yang tepat untuk cerita yang kita buat. Nah, seperti itu tips menulis cerpen dan novel dari saya. Semoga bermanfaat ya tipsnya. Jangan lupa jika menulis itu dari hati, karena sampainya akan ke hati juga. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya off-kan sinyal ya. Terima kasih atas waktunya, saya kembali pada moderator. Terima kasih Kak Enif atas materi yang sangat bagus untuk kita yang mau memulai menulis entah itu cerpen ataupun novel. Yang selanjutnya yaitu penjelasan materi kedua tentang tulis kisahmu walau hanya dengan sebuah cerita. Tulisan dari hati akan sampai ke hati. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kedua. Tempat tanggal lahir Banjarnegara 27 Oktober 1999. Alamat Jalan Raya PU Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Status mahasiswa aktif jurusan Matematika UNES angkatan 2018. Sosial media Instagram Nur Amelia 230 dan Wattpad Black Lily 123. Mari kita sambut pemateri kita yang kedua, Kak Nur Amalia. Halo semuanya, selamat siang. Siang Kak. Ya, langsung aja nih ya. Saya izin share screen Mbak Syafira.
ya. Suara saya masuk? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih buat moderatornya dan semua yang hadir. Nah, di sini nih tadi tuh udah banyak banget ya tips yang Kak Hanif kasih tentang menulis karya fiksi, dari yang awal itu inspirasinya, terus gimana sampai jadi buku, keren-keren. Nah, di sini saya juga ingin share atau membagi sedikit pengalaman saya tentang tips juga untuk menulis karya fiksi, tapi untuk teman-teman yang bisa dibilang baru mau mulai menulis karya fiksi. Nah, saya di sini mengusung tema tulis kisah walau hanya dengan sebuah cerita. Nah, next aja. Kita next. Cek suara saya masuk. Masuk, Kak. Ya, ini saya bergabung lagi ya udah ya. Maaf ya, sinyal saya tadi lost connect sebentar. Nah, kita langsung masuk aja ke menulis karya fiksi. Tadi udah banyak disampaikan sama Kak Hanif tentang apa sih karya fiksi, terus gimana sih cari inspirasi dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh saya ingin membagikan metode atau inspirasi saya tentang menulis juga, tapi untuk para pemula atau yang baru mau menjejaki dunia karya fiksi. Nah, salah satunya itu tentu aja menggunakan platform atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengupload atau memasarkan karya kita. Nah, sebelumnya itu kita masuk ke kenapa harus menulis karya fiksi. Mungkin banyak nih yang udah tahu apa itu karya fiksi. Ya, karya fiksi itu semua karya tulisan kalian, cerita kalian yang berasal dari imajinasi kalian. Nah, karya-karya ini itu dapat dari
kisah kalian atau kisah orang lain atau mungkin dari inspirasi lainnya. Nah, terus tadi itu udah dibahas juga sama Kak Hanif. Apa sih manfaatnya menulis karya fiksi? Itu bisa menjadi mengisi waktu luang, hobi. Terus tadi juga kalau ingin populer. Nah, kalau ingin populer, namanya dikenal, wah penulis terkenal gitu, atau wah kamu bukunya bagus nih, itu kan udah kayak pencapaian. Nah, itu juga bisa lewat menulis karya fiksi. Nah, selain itu, dari situ juga kita bisa nih dapetin yang namanya penghasilan dari menulis ini. Nah, tentu aja ada proses sebelum kita bisa membuat karya kita itu menjadi pekerjaan atau penghasilan untuk kita. Nah, next dulu Mbak Syafira. Oke teman-teman, mungkin Kak Nur Amalia kendala sinyal, jadi ditunggu saja sebentar. Cek suara saya masuk, saya pindah ke server aja ya. Izin pakai handphone ya. Kita langsung masuk aja. Selanjutnya, itu tidak ada penderitaan lebih berat daripada memendam cerita di dalam hati. Ya, tentu aja setiap manusia itu kan ingin mengungkapkan atau menceritakan kisah atau bisa dibilang pengalamannya ya. Dari itu pengalaman baik, pengalaman buruk. Pasti setiap orang itu ingin mengungkapkan kisah-kisahnya kepada orang lain, baik itu ke teman atau ke keluarga atau ke orang lain. Misalnya contohnya aja nih, kalau kamu itu dapat nilai bagus, tentu aja kamu kepengen kayak cerita, oh aku dapat nilai bagus nih gitu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya setiap orang itu juga berpotensi untuk menulis. Karena mengapa? Karena cerita itu adalah inti dari menulis. Jadi kalian jangan merasa bahwa diri kalian itu tidak mampu untuk memulai menulis karya. Nah, next.
Assalamualaikum. Nah, ya. Selanjutnya itu nah, ya, tadi itu Mbak Hanif juga udah share atau membagi tips untuk mencari inspirasi menulis karya fiksi. Nah, di sini itu saya juga ada sedikit sih menambahkan juga. Dalam menulis karya fiksi itu ada dua kunci. Sebenarnya itu ide-ide atau gagasan itu dapat kita dapatkan di mana aja. Ya, tadi itu udah kita tahu kan dari kisah kita yang pernah kita alami atau kisah orang lain yang pernah diceritakan. Ya, banyak ide. Mungkin kita akan melupakan ide-ide itu atau gagasan-gagasan untuk cerita itu. Nah, di sini kita harus mencatat gagasan atau garis besar untuk nantinya kita olah cerita itu menjadi kisah itu menjadi sebuah cerita. Nah, yang kedua itu membaca. Mungkin kita udah dapat atau udah punya gagasan ingin nih membuat sebuah cerita tentang misalnya tentang kehidupan cewek yang baru masuk baru masuk masa-masa kuliah atau gimana gitu. Nah, tapi kita bingung nanti alurnya gimana atau nanti mulainya dari mana gitu. Nah, kita harus juga banyak-banyak membaca, terutama bacaan-bacaan yang sesuai atau sesuai dengan apa yang ingin kita tulis. Contohnya, kita ingin membuat cerita romans atau komedi. Nah, kita juga harus banyak-banyak membaca novel-novel atau cerita-cerita cerpen-cerpen yang mempunyai genre yang sama, sehingga nantinya itu dapat dijadikan sebagai inspirasi atau kita dapat juga melihat bagaimana gaya atau stylenya. Nah, setelah itu, next, tentukan genre karyamu. Tentu aja nanti sebenarnya step ini itu saat kamu membuat cerita yang ingin kamu up atau ingin kamu publik di aplikasi itu bisa dilakukan setelah kamu membuat sebuah cerita. Nah, di sini menentukan genre itu tentu aja mempermudah pembaca kalian tahu nantinya itu garis besar cerita yang kalian buat itu, karya kalian itu mau kemana. Misalnya ceritanya fantasi, tentu aja nanti mungkin banyak bumbu-bumbu fairy tale atau bumbu-bumbu sesuatu yang fantasi, terus atau romance tentang percintaan seperti itu. Jadi genre ini bebas ya, sesuai dengan style atau keinginan penulis itu sendiri. Next. Terus ya, perkuat tokoh kalian. Jadi Mbak Anis tadi udah menyampaikan penentuan banyak tokoh, terus tokohnya itu bagaimana, tokonis protagonis itu penting dalam pembuatan karya fiksi. Nah, di sini itu saya kasih sedikit tips ya kalau untuk penulis-penulis di aplikasi. Buatlah tokoh kalian itu kuat, karena kalian tahu kan di aplikasi-aplikasi itu atau platform-platform yang internet itu pasti kalian akan bersaing dengan banyak banget tulisan-tulisan yang bisa dibilang banyak yang lebih pro atau banyak juga yang lebih bagus dari kalian. Nah, di sini kalian bisa memperkuat tokoh kalian sehingga membaca kalian itu mengingat tokoh kalian. Caranya dengan membuat karakter kalian itu, karakter fisiknya itu, misalnya karakter fisiknya itu berbeda-beda. Fisiknya yang satu cantik, yang satu itu misal tinggi putih, terus yang satu lagi yang ceweknya itu ceritanya kayak Asia, mata sipit gitu. Jadi itu kayak punya suatu keunikan antara tokoh satu dan tokoh lainnya. Dan ini tuh bisa dimasukin saat awal-awal kalian membuat suatu karya. Terus
karakter sifat. Nah, karakter sifat itu juga perlu ada pembedanya antara sifat tokoh A dan tokoh B. Tokoh A itu misalnya dia itu pintar, tapi dia itu agak cuek. Terus tokoh yang B itu dia itu sebenarnya suka komunikasi, supel, dan itu agak bertolak belakang kan, yang satu itu cuek, yang satu itu supel. Nah, itu kan bisa nanti digambarkannya di pembacanya itu juga, oh ya yang satu itu yang kayak gini, yang satu itu yang ini. Terus nama tokoh, tentu aja nama tokoh itu harus sesuai dengan sifat dan karakternya. Misalnya nama tokohnya itu, dan juga terpenting lagi, nama tokoh itu juga perlu yang mudah diingat dengan pembaca. Misalnya Mentari. Nah, kalau Mentari kan nama orang nih, Mentari. Oh, pasti tokoh Mentari itu nanti digambarinya ceria, supel gitu. Terus yang lainnya misal tokohnya namanya Baron. Wah, Baron sama Juna. Mungkin Baron sama Juna itu nama yang bisa dibedain dengan sifatnya kan ya. Kalau Baron itu kayak misalnya kita buat karakternya itu, si Baron itu lebih ke sukanya itu apa-apa pakai bisa dibilang menyelesaikan masalah dengan kekuatan gitu loh. Terus kalau Juna itu menyelesaikan masalah itu lebih ke cara tenang dengan pikirannya aja gitu. Jadi itu tokoh-tokohnya itu harus dibedain banget. Jangan sampai satu tokoh sama tokoh lain itu membingungkan pembaca. Ya, next. Terus yang terpenting lagi saat kalian ingin membuat cerita terus mau kalian upload di aplikasi kalian atau di akun aplikasi kalian atau di platform-platform gitu, itu ada alur menulis yang tidak dapat ditebak. Ya, alur menulis yang tidak dapat ditebak. Terkadang itu pembaca itu agak bosan dengan alur-alur penulisan yang bisa dibilang itu mudah ditebak. Misalnya, ini pasti ceweknya nanti sama yang cowoknya bersama apa gimana. Itu kalian bisa aja buat sesuatu yang baru sehingga pembaca itu tertarik langsung ingin membaca terus dan terus. Karena kalau di platform atau di aplikasi biasanya kan kalian mempublikasinya itu nggak semuanya. Atau misalnya kalau saya sendiri menulis novel terus dipublikasinya itu per bab, jadi minggu ini bab 1, minggu ini bab 2, tapi babnya itu juga mempunyai kayak subbab-subbabnya sendiri-sendiri dan semuanya itu jadi beralur dan juga sehingga yang membaca itu menantikan bab-bab yang selanjutnya, menantikan kita mengupload karya-karya kita selanjutnya. Terus buatlah judul mudah yang diingat. Judul mudah diingat. Ya tentu aja kalau judul mudah diingat pasti banyak pembaca yang nantinya itu kayak nge-share, ini bagus nih judul ini, kamu baca gitu. Dan itu tuh kayak poin plus juga kalau judulnya itu mudah diingat. Diingatnya itu bisa unik atau simple. Next. Terus upload karya fiksi kalian. Nah, upload karya fiksi kalian itu banyak banget aplikasi atau platform yang bisa kalian ikut atau join jadi member di situ. Contohnya itu ada in novel, ada novel tune atau WeRead, atau juga yang saya gunakan itu Wattpad. Jadi kalian bisa upload terus pertama jadi membernya terus upload karya kalian di situ. Dan kebanyakan itu kalau kalian ingin mengupload karya kalian itu gratis. Next. Nah, sebelum upload itu kalian juga harus menentukan, ya tadi Kak Hanif juga udah bilang nih, cover dan sinopsis yang menarik dan keren. Tentu aja ini juga sama di aplikasi. Kalau kalian mau upload kisah karya fiksi kalian, itu tentu aja kalian juga harus membuat cover dan sinopsis. Nah, untuk cover itu ya sama juga kalau kalian ingin mempublikasikannya menjadi buku cover yang keren, yang menarik, itu juga akan membuat pembaca itu tertarik membaca. Terus kalau sinopsis itu kalau kalian mau upload di aplikasi itu nggak terlalu seformal untuk sinopsis sebuah buku. Kalau di aplikasi itu biasanya sinopsisnya itu hanya
agar pembaca itu tertarik untuk membaca buku kalian, karena saat di platform aplikasi nanti pasti akan buku-buku itu nanti keluarnya itu pasti sinopsis, genre, dan juga covernya. Jadi sinopsisnya itu misal kalian kasih dua kalimat tapi itu sangat menarik, itu juga malah bagus. Next. Nah, hingga tahun WP atau stuck menulis ini banyak banget terjadi pada kita, terutama saya juga terkadang sering juga terjadi WP ini. Nah, untuk menghindari WP ini, kita itu bisa meluangkan waktu untuk kita sendiri untuk mencari inspirasi-inspirasi lainnya. Nah, next, selanjutnya Mbak Syafira. Salah satunya juga bisa kita meminimalkan WP dengan membuat outline. Nah, ini tuh outline itu adalah gambaran umum dari awal sampai akhir kita menulis sebuah karya fiksi, terutama novel. Karena novel itu kan bisa dibilang nanti alurnya panjang, konfliknya mau gimana aja atau konfliknya mau ada berapa aja, itu tergantung kan. Nah, di sini itu buatlah outline, jadi jangan mendadak aja. Misalnya hari ini mau nulis tokonya ketemu sama toko B, terus besoknya toko B nya itu kemana, kan nanti malah bingung kesana sananya. Nah, nanti itu di sini itu kita harus membuat yang namanya outline, sehingga nanti misalnya kita udah merumuskan kisah-kisah kita itu atau alur yang kita ingin tulis itu menjadi, biasanya aku bagi menjadi 3 ya, dan banyak juga 3, yaitu pembukaan, terus ada konflik, terus ada ending atau anti klimaksnya. Nah, pembukaan itu nanti kalian bisa nih bab 1, 2, 3, kalian udah planning 1, 2, 3 pembukaan, nanti kalian buat tokohnya ketemu dulu, tokohnya itu perkenalan dulu, tokoh ini sifatnya kayak gimana, terus tokoh B itu nanti gimana, nanti ketemunya bagaimana, terus nanti yang kedua itu ke konflik. Nah, yang ke konflik itu nanti dibawa deh pembaca bab kan 1, 2, 3 itu 1, 2, 3 itu pembuka, terus 4, 5, 6 kalian itu masuk ke konflik. Nah, bab 4 misalnya itu mulai ada perselisihan lebih parah atau gimana, buatlah semenarik mungkin. Terus bab selanjutnya buat ending atau anti klimaks yang nantinya juga akan membuat alurnya itu jadi urut runtut dan ada ending dan selesai sesuai dengan planning kalian. Next. Oke, next. Nah, terus yang terpenting dalam penulisan karya fiksi, baik itu puisi, novel, ataupun cerpen, itu adalah biasakan dan mulai dari sekarang. Jadi, kalau kalian itu udah punya niat, pengen buat cerita, aku pengen nulis suatu cerita, itu jangan ada kata besok, nanti aja, atau nanti aja. Nah, itu tuh dihindari. Mulai aja langsung, aku dapat cerita, langsung tulis nih ceritanya, catat aja dulu, terus kamu mikir nih. Nah, jadi menulis itu harus dilakukan mulai dari sekarang, gitu aja sih. Terus yang terpenting lagi, satu lagi, kalau untuk cerita-cerita kalian yang mau upload di aplikasi-aplikasi seperti Wattpad dan lainnya sebagainya, itu usahakan jangan seperti, setidaknya itu banyak, bisa dibilang itu jangan kebanyakan narasi, karena kalau kebanyakan narasi itu akan membuat malah pembaca itu enggan untuk membaca novel kalian. Tapi beda lagi kalau kalian emang mau diupload seperti kayak Mbak Hanif itu di novel, karena mungkin narasi itu penting, banyak rincian-rinciannya itu penting. Tapi kalau di aplikasi itu mungkin malah pembaca itu malah kayak aduh lama banget sih alurnya ini, nggak dibawa kemana-mana gitu. Oke, next. Oke, mungkin itu aja dari saya kembalikan ke moderator. Baik,
Terima kasih Kak Nur Amalia atas materinya. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dua materi telah disampaikan oleh Kak Henif Nur Cahyani dan Kak Nur Amalia dengan sangat menarik. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya bisa mengaktifkan mikrofon atau mungkin bisa mengisikannya di chat dan jangan lupa menyebutkan identitasnya. Kamera, saya izin bertanya. Ya, baik Kak Ayu. Silakan perkenalkan. Perkenalkan nama saya Aulia Ayu. Ya, baik, perkenalkan nama saya Aulia Ayu. Saya ingin bertanya, ketika saat Kak Aulia menjelaskan, di situ kita diminta untuk menciptakan suatu alur yang tidak mudah ditebak. Nah, bagaimana sih cara menciptakan suatu alur cerita yang tidak mudah ditebak? Karena biasanya setiap saya ingin menulis itu suka kehilangan arah gitu loh. Jadi kadang alurnya jadi berhenti di tengah jalan. Baik, terima kasih Kak Ayu atas pertanyaannya. Mungkin Kak Nur Amalia bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ayu. Iya, itu juga kayaknya ada sama aja nih, ada yang juga tanya ke plot atau alur itu di komen, mungkin sekalian aja tuh. Plot twist kayaknya tadi aku baca lewat. Oh iya, ini ada dari Kak Asti Yuliana mau bertanya. Dalam cerita kan biasanya ada plot twist yang tidak terduga. Bagaimana sih cara membuat plot twist yang bagus dan menarik? Nah, ya pertanyaan yang cukup sangat menarik dari Mbak Aulia Ayu dan juga Mbak Asti tadi tentang alur yang susah ditebak, plot twist nih. Nah, itu juga salah satu alur yang susah ditebak. Itu juga biasa kita panggil itu plot twist ya. Tapi selain plot twist sebenarnya nggak usah plot twist aja. Sebenarnya itu akhirnya itu sama kayak pembaca. Alurnya itu akhirnya nanti akhir karyanya kita itu sama pembaca, si cewek sama si cowok bareng, tapi kita buat alurnya itu pertama itu kayak nggak mungkin bareng, kayak udah kepisah nih, udah bertemu, udah bersama, atau kepisah, kayak dibuat kayak PHP-in aja pembacanya kita. Jadinya dia itu kan kayak, oh kayaknya ini sad ending deh kayaknya, kayak tapi ternyata happy ending kan gitu. Itu kan juga suatu alur yang susah ditebak, tapi juga ada pembaca yang menggunakan plot twist. Jadi ternyata itu sesuatu yang aneh, nggak kepikiran sama kita. Contohnya ya, ini salah satu karya dari novelis kesukaan saya, Ilanatan, itu ada plot twistnya juga. Itu cerita romance. Ceritanya itu cewek dan cowok, dia kayak cerita romance biasa, beda negara terus jatuh cinta, terus ya seperti itulah. Tapi ternyata nanti akhirnya itu mereka itu ternyata kakak adik. Nah, terus akhirnya itu ternyata yang cowok nanti mati, kan itu kayak kok kesini sih gitu loh. Itu kayak nggak pernah dipikirin sama pembaca gitu. Menurut saya sih itu aja. Terus gimana sih tipsnya itu kembali lagi ke penulisnya. Kita itu sebenarnya menulis karya fiksi itu kayak kita itu berimajinasi aja, kesukaan kita aja gimana. Yang penting itu terarah atau kita itu punya plan gitu. Jadi pertama kita punya plan mau dibawa gimana, mau ada plot twist atau mau kita PHP-in membaca aja gitu. Terus yang kedua itu kita udah sebebasnya kita aja yang ingin kita tulis atau alur yang ingin kita berikan itu ke pembaca itu kayak gini lah gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi atau belum jelas? Mbak Ayu sama Mbak Asti mungkin.
Sudah Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ya. Ya, terima kasih Kak Nur Amalia sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Rafika Sarah. Sebelumnya terima kasih atas paparan materi dari dua pembicara. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Hanif, bagaimana cara agar kita tidak melupakan tokoh dan karakter yang sudah kita tentukan pada saat cerpen ataupun novel itu masih ongoing atau dalam proses penulisan. Mungkin Kak Hanif bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih pertanyaan dari Kak Jai ya. Kalau dari saya itu tokoh dan karakternya itu ditulis di bisa Maaf Kak Hanif, suaranya putus-putus. Kak Jai. Sudah terjawab ya? Maaf Kak, tadi suaranya Putus-putus ya? Iya. Oh ya, maaf ya, off cam aja ya. Ya Kak. Aku ulang. Pertanyakan bagaimana cara agar kita tidak melupakan kode. Tips dari saya itu tulis di video dokumennya, kalau tidak juga tulis di HP, di note HP. Jadi misal kita lagi menulis cerita lalu lupa sama tokoh dan karakternya, kita bisa lihat di situ. Bagaimana Kak Cek? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Kak. Terima kasih. Ya, Terima kasih sama-sama. Kak Hanif atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Safira Nur Amalia. Saya Safira izin bertanya kepada Kak Nur Amalia. Misal udah menulis cerita novel di aplikasi, sudah saya kasih cover dan sinopsis, tapi tetap tidak banyak yang membaca. Bagaimana biar lebih banyak yang membaca Kak? Seperti itu. Mungkin Kak Nur Amalia bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Iya nih, banyak banget yang udah mulai menulis, mungkin banyak banget yang udah mulai menulis di sini ya, dan diupload di aplikasi-aplikasi digital seperti itu. Tapi itu permasalahannya tuh sama, Kak, udah upload nih, udah banyak lama banget nih, tapi pembacanya itu cuma segitu-gitu aja, yang like itu cuma segitu-gitu aja. Gimana sih cara naikin biar banyak pembacanya? Itu sebenarnya pertama kita dapat lebih merespon pembaca kita. Misalnya kalau di aplikasi-aplikasi itu biasanya nanti disediakan itu kayak komen-komen cara pembaca itu. Misalnya kalau udah baca cerita kita satu bab itu, terus mereka komen, aduh kasihan banget tokohnya, atau aduh kok kayak gini sih gitu, kita tuh bisa kayak, ayo gimana, ayo dong, nanti itu menurut kalian gimana sih, kayak gitu, kayak mulai respon aja sih semua komen-komen dari pembaca-pembaca kalian. Terus yang kedua, kalian itu bisa kok di aplikasi-aplikasi itu juga bisa biasanya nge-share, atau biasanya kalian minta bantuan atau minta untuk pembaca-pembaca di lainnya itu, karena kalian kan bisa temenan nih sama author-author lainnya. Kalian itu bisa coba temenan sama author-author lainnya. Tentu aja jangan terlalu langsung ke author yang udah paling terkenal, setidaknya kayak, kok kakaknya ini kayaknya baik nih, kita mulai nih kayak komen-komen ke kakaknya ini, Kak kita sharing dong, minta sharing dong, gimana sih kakak bacanya itu banyak gitu, pembacanya banyak gimana Kak. Terus biasanya author-author ini juga, teman-teman kalian yang di situ juga nanti juga membantu kalian
mempromosikan karya-karya kalian. Nah, terus yang terpenting itu kalian itu jangan malu untuk bertanya sama uh, author atau penulis-penulis lainnya yang ada di aplikasi atau platform itu. Jadi yang terpenting itu relasi kalian itu ke author dan juga relasi kalian ke writer atau pembaca kalian gitu. Untuk Mbak Syafira ya tadi bagaimana? Ya sudah cukup Kak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Kak Nur Amalia atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anissa Kusuma Aditya. Terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah diberikan. Izin bertanya kepada Kak Hanif, bagaimana cara untuk menerbitkan dalam bentuk fisik? Mungkin Kak Hanif bisa langsung menjawab. Cek apa suara saya terdengar? Terdengar Kak. Saya jawab ya. Kalau penerbit itu hanya terima jadi aja, nanti akan direvisi oleh pihak penerbit. Nanti ditunggu biasanya, dan kalau cerpen mungkin hanya 1 bulan itu jadi. Bagaimana Kak Anissa? Suara saya putus-putus tidak? Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai dan pertanyaannya juga menarik dan sudah terjawab semua oleh kedua pemateri kita. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan materi pada webinar siang hari ini. Jika kita ingin mulai menulis, tulislah dari sekarang, karena tulisan dari hati akan sampai ke hati pula. Jangan ragu untuk memulai sebuah tulisan. Daripada dilihat di sosmed, mending dijadiin sebuah karya. Cara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, akan ada acara foto bersama. Semua peserta diharapkan menyalakan kameranya. Ya, mungkin saya hitung 1, 2, 3. Bagi 1, 2, 3. Baik, silakan boleh off-kan play. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari para peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada webinar siang ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.